Abdullah bin Abdurrahman Bafadal wa Jami Syurahil Muqaddimah wal Muhasyin al Syuruh wa masyayikhihim wa ta'amulanidhim wal khidanahum wa gura malafatihim wa jamil ulama wal awliya salihin wa malifil kutuban nafi'a min masyarikil ardi ila maghribiha wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana alaina wa jamil muslimina muslimat wal mu'minina wal minat inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaslul jannah wa yad'alaina wal ahbabina wal muslimin min barakatihim wa sararihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dini wa dunya wal akhirah wa binatil faraj al ajil muslimin wa biniyati salah al bait ajmain wa ala ma nawahu salafus salih minan niyat wa ala kulli niyat salihah jami' al khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sa'idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bilumina bil misair salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-Muqaddimah al-Hadramiyah fi kitab as-Siyam ila qaulihi radhiyallahu anhu. Faslun. Fasal ini membahas tentang kafarah jima di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang membatalkan puasa di bulan Ramadan secara sengaja tanpa udzur, tidak ada kafarah kecuali dengan satu. Membatalkan dengan satu perbuatan, yaitu dengan jima. Jima itu pun nanti ada beberapa qaidnya, tidak semuanya. Itu dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan batalkan puasa dengan cara apapun kena kafaroh. Dengan cara apapun kena kafaroh, dosanya besar. Ya, dosanya besar. Batalkan puasa Ramadan tanpa udzur itu dosanya besar. Hatta dengan makan, dengan minum. Dan paling besar dosanya kalau batalkannya dengan jima. Makanya sampai ada kafaroh khusus. Ada kafaroh khusus. Ini akan dibahas qaid-qaidnya. Qala rahimahullah wa tajibul kafaratu ala man afsada sauma yaumin min ramadhana bil jima'i walau fi duburin au bahimatin la alal mar'ati. Jadi wajib kafarah. Jadi wajib mengeluarkan kafarah. Kafarahnya nanti diterangkan. Merdekakan budak dan seterusnya. Nanti ada tartibnya, ada urutannya nanti. Wajib mengeluarkan kafarah siapa? Ala man afsada sauma yaumin min ramadhan. Atas orang yang merusak puasa satu hari di bulan Ramadan. Kalau sampai merusak puasa. Kalau tidak sampai merusak puasa, tidak ada kafaroh. Merusak puasa satu hari satu kafaroh. 2 hari 2 kafaroh. Jadi 1 hari 1 kafaroh. Jadi kalau ada orang batalkan puasa Ramadan dengan jima, maka kena kafaroh 1. Walaupun jimanya berkali-kali misalnya ya. Dalam sehari itu melakukan jima berkali-kali. Itu tetap membatalkan 1 hari, bukan batalkan beberapa hari. Walaupun haram juga jima yang kedua, ketiga dan seterusnya itu haram. Jadi yang paling besar dosanya yang pertama itu. Jadi ada orang puasa, batalkan puasanya dengan jima. Hari Ahad misalnya, batalkan puasanya dengan jima. Dosa besar kena kafaroh. Nah, setelah jima yang pertama, puasanya batalkan ya. Wajib imsak dia. Kenapa? Batalkan puasa karena udzur. Jadi setelah jima itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan apapun yang membatalkan puasa. Kenapa? Terkena kewajiban imsak. Wadah ya. Kalau makan, haram. Kalau minum, haram. Jima lagi, haram lagi. Tapi nggak kena kafaroh. Nggak kena kafaroh. Wadah ya. Kenapa? Jimanya berapa kali pun yang batalkan 1 hari kan ya. Beda kalau besoknya jima lagi, kena kafaroh lagi. Demikian seterusnya. Wadah ya. Jadi yang kena kafaroh kalau ngerusak puasa yaumin min Ramadan, puasa Ramadan, puasa selain Ramadan tidak kena. Ramadan ada, Ramadan kodok tidak kena. Jadi misalnya di bulan Sa'ban, ada orang punya utang puasa Ramadan dikodok, dibatalkan dengan jima, tidak kena kafaroh. Kenapa? Ini bukan puasa Ramadan, tapi puasa kodok Ramadannya. Puasa kodok Ramadan. Afsada soma yaumin min Ramadan bil jima, baknya bak sababiyah. Artinya rusaknya puasa gara-gara jima. Jadi kalau membatalkan puasa dengan jima itu yang kena kafaroh. Beda kalau bulan Ramadan orang makan dulu. Batalkan puasa dengan makan minum. Setelah makan minum jima. Tidak kena kafaroh. Kenapa? Jimanya tidak membatalkan puasa. Karena puasanya sudah batal sebelumnya dengan makan atau minum. Walaupun haram apa enggak ini jimanya ini?
Haram, kenapa? Karena kan kena kewajiban imsak, ya kan ya? Maka haram dari sisi itu. Cuman tidak kena haram gara-gara membatalkan puasanya, tidak kena kafaro. Jadi yang kena kafaro kalau membatalkan puasanya dengan sebab jima. Baknya bak sabab bil jima, bisa babil jima. Walau fi duburin jima ini tidak harus dikubul, ditubur misalnya. Haram, walaupun pada istrinya itu haram. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tu harsakum annasyitum." Datangi harsakum, sawah kalian. Belakang itu bukan sawah itu ya. Itu belakang itu bukan sawah, selokan itu ya. Nah, itu. Fa'tu harsakum annasyitum. Bagaimanapun kalian berkehendak ya, dengan cara apapun terserah, model apapun bebas. Tapi harsakum, yang belakang dubur itu bukan harsakum. Wadah ya. Fa'tu harsakum annasyitum min duburin. Au bahimatin, hatta jima kepada binatang. Haram. Ya, haram walaupun tidak berhukum zina, tapi tetap haram. Dan kalau Ramadan itu dilakukan, maka kena kafaro au bahimatin. La alal mar'ah. Lah yang kena kafaro itu yang laki-laki. Yang perempuan tidak kena. Ya, yang perempuan tidak kena, yang laki-laki yang kena. Kenapa? Perempuan itu kena kafaro, tidak kena kafaro kenapa? Karena batalnya dia puasanya itu batal, bukan karena apa? Karena kalau apa? Kalau perempuan itu batalnya bukan karena jima, tapi karena dengan usulu ainin ila manfaatnya. Usulu ainin ila manfaat. Jadi begini, bulan puasa, laki-laki jima, kena kafara itu apa? Kalau sampai seluruh hasyafah masuk. Seluruh hasyafah masuk ke dalam farji, itu baru batal puasanya dan kena kafaro. Kalau baru sebagian, tidak masuk semuanya ya, itu tidak masuk semua, baru sebagian. Si laki-laki ini belum batal. Si laki-laki belum batal. Kalau perempuan, tidak nunggu masuk semua sudah batal. Kenapa? Farji itu kan manfaat apa bukan? Manfaat. Batin kan ya? Lah, kalau perempuan, sebagian masuk, itu sudah batal. Batalnya gara-gara jima apa bukan? Tidak, gara-gara wusulu ainin. Ya, wusulu ainin. Kita katakan jima, itu kalau sudah seluruh hasyafah masuk, minimal hasyafah masuk. Itu baru dikatakan jima. Kalau belum seluruh hasyafah masuk, ini enggak dikatakan jima. Wadah ya? Jadi laki-laki batal kalau sudah hasyafahnya masuk. Kalau hasyafahnya masuk berarti jima apa bukan? Jima. Batal gara-gara jima. Sebelum masuk semua, hasyafahnya enggak batal. Apa sebab yang batal? Kalau masuk semua hasyafahnya baru batal. Jelas. Baru batal si laki-laki. Jadi batalnya gara-gara jima. Wadah ya? Ya, batalnya gara-gara jima. Kalau batalnya gara-gara jima, kena kafaro. Udah, yang lain fokus ke sini, enggak usah yang berkepentingan aja. Nah, beda kalau perempuan. Perempuan itu ketika sebagian hasyafah masuk, belum semua, itu sudah batal. Kenapa? Ada benda tumpul masuk ya. Ada benda masuk ke dalam manfaat, ke dalam jauh melalui manfaat. Jadi nggak nunggu masuk semua sudah batal gara-gara dukhulu ainin. Lah kalau belum masuk semua, belum dikatakan jima. Makanya dia nggak kena kafaro. Wadah ya? Jadi dia nggak kena kafaro karena batalnya bukan gara-gara jima, tapi sebelum terjadi jima, itu sudah batal gara-gara wusulu ainin ila jaufin min manfadin maftuhin. Batal ya? Wadah ya? Nah, itu sebabnya. Ini hikmah saja yang dijelaskan oleh para fuqaha. Dalilnya sebenarnya ya gara-gara ketika ada orang A'rabi yang cerita ke Rasulullah bahwa dia telah membatalkan puasa Ramadan dengan jima, dia tok yang diperintahkan kafaro, istrinya enggak. Padahal kalau wajib perlu dijelaskan apa enggak? Perlu dijelaskan kan ya? Lah, ada hajat untuk menjelaskan tapi Nabi enggak menjelaskan. Berarti enggak wajib. Kenapa? Sesuai dengan kaidah usul fikih. Di usul fikih ulama mengatakan takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz.
atau la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan hukum dari waktu diperlukannya. Itu terjadi jima apa enggak? Si Arabi sama istrinya terjadi kan ya? Kemudian si Arabi datang, perlu penjelasan hukum kan ya? Dijelaskan apa enggak kalau dia suruh kafaroh? Nah, istrinya dijelaskan apa enggak? Enggak dijelaskan. Enggak dijelaskan berarti enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Karena kalau seandainya wajib, Rasulullah akan menjelaskan. Karena kalau Rasul tidak menjelaskan, berarti ada hajat untuk menjelaskan, kalau enggak jelaskan, itu tidak boleh. Takhirul la yajuzu takhirul bayani an waktil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan hukum dari waktu diperlukannya. Wadah ya? Itu sebabnya. Jadi Rasulullah hanya memerintah si suami, tidak memerintah si istri. Baru fuqaha kemudian menggunakan akalnya untuk memahami. Ada hadis Nabi kok pakai akal ya? Kalau tidak pakai akal ya tidak bisa memahami. Akal perlu ya. Ada hadis Nabi kok pakai akal? Kan ada kalam. Kalau ada hadis Nabi sudah akalnya dibuang gitu ya. Maksudnya akal dibuang, jangan mencoba buat pikiran yang bertentangan dengan hadis Nabi. Akal tetap dipakai. Dipakai untuk apa? Memahami. Bukan melawan. Bukan menyaingi ya. Itu maksudnya. Jadi jangan pakai akal untuk menyaingi hadis Rasulullah SAW. Untuk menyaingi ayat Al-Quran. Tapi tetap akal dipakai untuk memahami. Tidak punya akal, majnun, tidak mukallaf. Ya, tidak masuk kepada hadis Nabi malah ya, si majnun. Tidak masuk hadis Nabi, tidak masuk mukhatab. Wah deh. Jadi fuqaha pakai akalnya untuk memahami, bukan untuk menyaingi. Fuqaha mikir, kenapa ya Rasulullah kok tidak memerintahkan si istri untuk bayar kafaroh? Ya, kok tidak bayar kafaroh, kok suaminya? Akhirnya menemukan pikiran itu tadi. Iya, kan ini yang kena kafaroh kalau membatalkan puasa gara-gara jima. Suami batalnya gara-gara jima. Karena batalnya nunggu seluruh hasyafah masuk. Kalau hasyafah masuk itu berarti jima. Beda kalau istri. Kafaroh belum masuk semua. Hasyafah belum masuk semuanya. Belum helbe ya. Itu helmnya mlebu kabeh. Jadi kafarohnya belum masuk semuanya ya. Jadi hasyafah belum masuk semua, sebagian masuk, itu sudah batal si istri. Lah kalau belum masuk semua berarti bukan jima. Batalnya berarti gara-gara apa? Usulu ainin ila jaufin min manfadin maftuh. Dan itu tidak mewajibkan kafarah. Wadah, jelas. Udah. Makanya la alal mar'ah, si perempuan tidak kena kafarah. Wala alaman jama'a nasiyan au mukrohan. Tidak wajib juga kafaroh bagi orang yang jima lupa kalau sedang puasa. Ya kayak lupa sedang puasa kok makan, minum. Batal apa enggak? Enggak batal. Ada orang lupa sedang puasa jima. Ya, jima. Batal enggak puasanya? Jadi ada orang puasa Ramadan. Lupa kalau sedang puasa jima. Batal apa enggak puasanya? Enggak batal. Lupa kok. Ya. Lupa kalau sedang puasa. Batal apa enggak? Enggak batal. Kalau enggak batal apa akhirnya kafarah. Tadi yang kena kafarah apa? Man afsada. Ya, man afsada bijima'in. Lah ini enggak fasid kok. Orang lupa. Ya rizq minallah ya. Rizq minallah. Jadi makan apa orang puasa lupa makan. Rizq minallah apa enggak? Hah? Rizq. Kalau antum ingatnya setelah makan dan minum. Tapi kalau antum lupa sedang puasa makan rambak, belum minum ingat, waduh anak lupa ya. Rezeki ya. Siksa seharian ya. Ramadan lupa makan rambak ya. Tahu rambak? Keripik dari kulit sapi itu loh. Paham? Nah itu, makan rambak, lupa kalau sedang puasa. Habis makan, belum minum ingat, waduh anak puasa. Ya udah antum sholat hajat aja. Ya Allah buat anak lupa lagi. Nanti setelah minum ingatkan lagi. Jam 7 pagi makan rambak ya. Minumnya nunggu maghrib. Wala alaman jamaah nasian. Jadi orang lupa nggak batal. Sehingga nggak kena kafaroh karena nggak batal. Au mukrohan atau dipaksa. Jadi dipaksa untuk jima dengan ancaman.
paksaan yang dimaksud di fikih, yang berpengaruh pada hukum fikih, asalnya haram jadi nggak haram, batal jadi nggak batal, itu harus memenuhi beberapa syarat. Biasanya syaratnya di mana dibahas? Di bab tolak ya. Di bab tolak itu biasanya dibahas. Yang paling lengkap setahu Al-Fakir, syaratnya ikroh yang bisa merubah hukum, yang paling lengkap itu disebutkan oleh Imam Suyuti di Asbah wan Nadhair. Di belakang-belakang pembahasan khusus masalah ikroh. Syaratnya ikroh itu diantaranya orang yang maksa mampu melaksanakan ancaman. Yang dipaksa tidak mampu menghindari ancaman. Ancamannya serius, bukan main-main. Ancamannya sekarang, bukan besok. Akan dilaksanakan sekarang, bukan besok. Kemudian ancamannya sesuatu yang berat. Berat itu relatif. Bukan ancaman yang sepele. Ada beberapa. Kemudian ketika melakukannya memang karena betul-betul terpaksa. Kalau asalnya dipaksa, kemudian kok menikmati, beda. Itu batal itu sudah ya. Memang betul dari awal sampai akhir melakukan perbuatan itu atas dasar paksaan. Ini yang tidak batal. Wadah ya. Mukrohan. Ya, karena tidak batal juga. Karena tidak batal. Dan tidak dosa juga. Dan tidak dosa. Seandainya batal pun dikatakan batal, tidak dosa. Wala alaman afsada sauma ghairi Ramadan. Tidak kena kafarah juga orang yang ngerusak puasa selain Ramadan. Atau enggak ngerusak puasanya, hanya ngerusak imsak ya. Orang sudah batal gara-gara makan atau minum. Setelah itu wajib imsak kan ya. Kemudian jima, haram apa enggak? Haram, tapi enggak ngerusak puasa, hanya ngerusak imsak, enggak batal. Apa enggak kena kafarah? Enggak kena kafarah. Atau puasa selain Ramadan, puasa nadar, atau pas puasa kafarah, atau puasa zihar, puasa macam-macam lah, ya. Puasa apa? Termasuk qada Ramadan. Qada Ramadan kau batalkan dengan cara jima, maka enggak kena kafarah. Khusus ini, khusus puasa Ramadan. Kenapa? Ada kehormatan lebih untuk puasa Ramadan itu. Makanya ada kafarah. Walama alaman aftara bi ghairi jima'in. Begitu juga tidak kena kafarah orang yang batalkan puasa dengan selain jima. Dengan makan, dengan minum. Sebagian madhab membatalkan puasa dengan cara apapun itu kena kafarah. Sebagian ulama. Tapi yang madhab kita tidak. Karena memang dalil yang menunjukkan itu kasusnya kasus jima. Wala alal musafiri wal maridi wa in zanaya. Termasuk syarat yang enggak disebutkan di matan tadi. Termasuk syarat orang batalkan puasa Ramadan kena kafarah itu kalau jimanya haram gara-gara puasanya. Ya. Jimanya haram gara-gara puasanya. Itu yang kena kafarah. Lah beda wala alal musafir. Orang musafir wajib puasa apa enggak? Enggak wajib kan ya? Lah dia sedang puasa. Sedang puasa kemudian wah anak musafir enggak wajib puasa, tak batalno wis. Batalkannya dengan jima. Dengan niat tarkhus. Dia dengan niat melakukan keringanan syariat. Musafir kan enggak wajib puasa kan ya? Nah, dia kemudian awalnya puasa di tengah perjalanan akhirnya jima, membatalkan puasanya dengan jima untuk niat tarkhus. Bertujuan tarkhus melakukan keringanan syariat. Batal enggak puasanya? Batal. Ya kan, batal. Haram apa enggak? Enggak haram, musafir enggak wajib puasa kan? Dia makan boleh apa enggak? Walaupun awalnya puasa, boleh enggak? Boleh. Makan, minum, jima boleh. Maka walaupun batalkan puasa tapi tidak haram, enggak kena kafarah. Wala alal musafir wal maridi, orang sakit yang dibuat puasa masyakot, maksakan diri. Sakit tetap sahur, niat puasa. Di siang hari berat dia, sebenarnya enggak wajib puasa. Di siang hari dia tiba-tiba muncul pikiran tak batalkan nih. Syariat tidak mewajibkan puasa untuk anak. Tak batalkan. Batalkannya dengan cara jima. Batal enggak puasanya? Batal. Haram apa enggak? Enggak haram karena orang sakit itu enggak wajib puasa. Jadi walaupun puasanya batal, gara-gara enggak haram, maka enggak kena kafarah. Wa in zanaya. Walaupun si musafir atau orang sakit tadi zina, waliyadzubillah,
Tidak kena kafaroh. Jadi ada musafir. Musafirnya bukan musafir safar maksiyah, bukan. Wajib puasa apa enggak? Enggak wajib puasa. Lah, nyampe di tempat tujuan, dia mikir, saya ini enggak wajib puasa. Tak batalkan, wis. Lah, batalkannya dengan jima, jimanya zina waliyadzubillah. Batal apa enggak? Hah? Batal apa enggak puasanya? Enggak usah mikir, jima kok batal. Batal ya? Batal. Haram apa enggak? Haram. Haramnya gara-gara puasanya apa gara-gara zinanya? Gara-gara zinanya, hatta dia enggak puasa tetap haram. Jadi haramnya gara-gara zina, bukan gara-gara puasa. Makanya enggak kena kafaroh. Jadi ada syarat, orang batalkan puasa Ramadan dengan jima, kena kafaroh, itu syaratnya, jimanya harus haram, haramnya gara-gara puasa. Jelas? Nah, musafir tidak wajib puasa, marid tidak wajib puasa. Sehingga membatalkan puasa dengan jima, kalau jimanya halal, tidak dosa. Walaupun batal, tidak dosa. Sehingga nggak kena kafaroh. Nah, kalau membatalkan puasanya dengan zina, batalkan puasanya. Kemudian haram. Haramnya karena zina. Bukan karena puasa. Hatta orang nggak puasa zina, haram apa enggak? Haram. Haramnya gara-gara zinanya. Bukan gara-gara puasanya. Makanya nggak kena kafaroh. Wala alaman dhanna annahu lailun fatabayyana naharon. Ini orang ngira sudah maghrib, ternyata belum maghrib, batal puasanya. Tapi nggak kena kafaroh. Jadi ada orang jima karena dhanna annahu lailun. Karena dikira itu malam. Gitu. Dhanna baqa al-lail. Sahur ini ya, sahur. Jadi sahur yang tukang tarhim tidak bangun. Dikira sih belum masuk subuh ya. Akhirnya dia jima. Setelah jima ketahuan ternyata itu tadi dilakukan ketika sudah subuh. Lah, orang sahur karena menyangka masih malam, halal kan ya? Termasuk jima ini. Karena nyangka masih malam, halal. Walaupun ternyata subuh ya batal. Ya, batal. Haramnya enggak haram karena al-aslu baqaul lail, ya kan? Al-aslu baqaul lail. Antum enggak tahu subuh apa enggak? Antum makan minum boleh. Jima boleh. Tapi kalau ternyata makan dan minum atau jimanya tadi sudah subuh, puasanya enggak sah. Tapi enggak kena hukum haram. Kenapa? Berdasar pada hukum asal. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Al-aslu baqa'ul lail, ya. Maka enggak haram, tapi puasanya batal. Paham deh? Enggak haram, tapi puasanya batal. Kena kafarah apa enggak? Enggak kena, karena enggak haram. Syaratnya kena kafarah apa tadi? Harus jimanya haram, haramnya karena puasanya. Wahia, lah kafarohnya apa sekarang? Orang jima ini kan kena kafaroh. Kafarohnya nih, wahia, itku rokobatin mukminatin, membebaskan atau memerdekakan budak harus yang mukmin, yang kafir tidak cukup. Salimatin minal uyub allati tukhillu bil amal. Yang budaknya itu harus bebas dari aib. Aibnya budak di sini apa? Yang bisa mengganggu aktivitas dia, yang bisa mengganggu pekerjaan. Orang beli budak itu untuk apa? Untuk khidmah kan? Ya, untuk khidmah. Kalau perempuan di samping untuk khidmah juga untuk istimta'lah. Budak ini yang dimerdekakan harus bebas dari aib. Yang dimaksud aib adalah apapun yang mengganggu aktivitas, misalnya petok ya, kan sulit untuk khidmah ya. Misalnya, atau tangannya cacat atau buta dan semisalnya, kan ganggu aktivitasnya dia. Nah, ini salimah minal uyub allati tukhilu bil amal. Fa ilam yajid, kalau enggak nemu ini imma nggak punya uang untuk beli budak, nggak punya harta untuk beli budak, atau nggak ada budak kayak sekarang. Nggak ada budak. Katanya di Mauritania masih ada budak. Masyayikh sana kita itu singkiti, orang-orang singkiti itu rata-rata begitu, punya budak di sana. Ada budak. Jadi di sana itu istri itu nggak masak, nggak ngapa-ngapain. Yang melakukan aktivitas rumah itu budak.
Perempuan itu hanya diem, makan, tidur, makan gitu. Dan di sana itu wanita harus gemuk, super gemuk. Semakin gemuk, semakin istimewa di sana. Kalau orang Indonesia kan nyari yang langsing. Kalau sana beda. Perempuan itu harus gemuk. Makanya sejak masih gadis itu harus tiap hari itu makan telur, susu, ini harus. Jadi orang tua saat keluarga itu sumpek kalau anaknya ada gemuk. Jadi gemuk sekiranya itu dagu sama dada ini hampir nempel, harus begitu. Ya. Harus begitu, kalau nggak gitu sumpah keluarganya. Harus itu. Setelah menikah pun gitu, dijaga agar supaya gemuk. Orang sana seleranya selera begitu. Kalau agak kurusan nggak seneng. Gitu. Beda kalau orang Indonesia ya. Ya adatnya mereka begitu. Fa'ilam yajid, itu. Kalau nggak nemu budak seperti sekarang, nggak ada budak di Indonesia ini, maka kafaronya apa? Soma syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Dapat 2 bulan kurang sehari kok batal, ngulang dari nol. Harus berturut-turut, tak boleh putus sama sekali. Nah, tak boleh putus. Jadi merdeka budak. Tak nemu, maka harus apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yakdir, tak mampu. Nggak mampu 2 bulan berturut-turut, fisiknya nggak sehat. Gitu. Atau ada apa? Orang itu istilahnya yang terlalu syahwatnya terlalu besar itu apa? Ada istilahnya. Ada istilahnya itu ada. Orang yang syahwatnya terlalu besar, nggak mampu. Hah? Hiper ya, hiperseks ya. Nah itu. Jadi berlebihan, nggak mampu menahan itu. Siang itu nggak mampu, nunggu malam itu nggak mampu. Sakau ini ya. Kalau sampai nunggu malam itu sakau. Ada sebagian orang gitu, nasallallahu alaihi ya. Nah, orang kayak gini, lah ini kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut imma karena faktor syahwatnya terlalu besar, disebutkan oleh fuqaha itu syiddatul ghulmah, istilahnya itu syiddatul ghulmah, istilah fikihnya itu syiddatul ghulmah, yaitu hiperseks itu tadi. Nggak mampu nahan siang nunggu maghrib itu nggak mampu. Itu kayak mau ulang akal gitu kalau orang kayak gini ini, atau karena fisiknya nggak sehat, nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh. Lambungnya bermasalah, kebanyakan makan gorengan dengan minyak second. Ya. Jadi akhirnya nggak sehat, nggak kuat. Maka ya apa? At'ama, fa'ilam yakdir, nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. At'ama sitina miskinan, harus ngasih makanan di sini mentah. Makanan kepada 60 orang miskin, harus 60. Tidak cukup bisa kasihkan 1 orang. 60 miskin. Kulla wahidin muddan. Setiap 1 miskin 1 mud. 1 mud itu sekitar 7 on. 0,7 kilo. Sekitar itu. Sudah lebih insya Allah itu sudah. 0,7 kilo. Tidak sampai 1 kilo. Ya. 0,7 kali 60 ya. 7 kali 6 berapa? 6, 67. Berapa? 42 ya. Berarti 7 kali 60, 42 kilo ya. Beli beras 42 kilo ya, 2 karung 25-an itu ya. 2 karung 25-an, antum bagi 60 kresek, bagikan ke 60 miskin. Nggak cukup, 1 orang kasih 5 aja. Biar nggak capek-capek keliling, nggak boleh. Harus 60 miskin. Kafarohnya jima ini harus 60 miskin, per miskin minimal fakir atau miskin. Tidak bisa dikasihkan ke yang lain. Orang yang punya utang, ibnu sabil, sabilillah, enggak. Khusus ini beda dengan zakatnya. Kalau zakat, asnaf samania. Kalau ini enggak. Khusus fakir dan miskin dan harus 60. Minimal per orang 1 mud. Lebih enggak apa-apa. Dan enggak boleh. Sebagian dikasih setengah mud. Sebagian dikasih 2 mud. Enggak boleh. Harus minimal per orang itu 1 mud. At'ama sitina miskinan kulla wahidin muddan. Jadi kasih makanan. Makanan apa? Makanan pokok untuk daerah setempat. Kalau Indonesia ya beras. Harus kasih mentahnya, enggak boleh kasih nasinya. Pesan nasi kotak, enggak boleh. Harus berasnya ya. Harus berasnya. Masih mentah, harus berasnya. Tepung enggak boleh, harus beras. Watas kutul kafaratu, udah selesai ini. Watas kutul kafaratu bituru wil jununi wal mauti fi asna'in nahar. Orang batalkan puasa dengan jima. Ya. Orang batalkan puasa dengan jima
kan kena kafaroh. Apa yang bisa menggugurkan kafaroh ini? Turuwil junun wal maut fi asna'in nahar. Kalau kemudian dia majnun atau mati di pertengahan siang. Jam 7 batalkan puasa Ramadan dengan jima. Jam 9 gendeng. Nanya, Pak Ustadz, ini gimana? Saya telah melakukan jima di siang hari bulan Ramadan tadi jam 7. Oh, itu dendanya gini-gini. Langsung gendeng. Drenges itu ya. Langsung gendeng ya. Lah, gugur. Kafarahnya menjadi gugur dengan gendeng wal maut, mati. Ya. Itu yang bisa menggugurkan. Jadi kalau sebelum maghrib, kalau sampai maghrib percuma sudah. Sebelum maghrib di pertengahan siang fi asna'in nahar itu. Ya di hari yang sama itu. Jam 7 jima, jam 9 gila atau mati. Gugur kafarahnya. Jadi kalau gila enggak usah keluar kafarah walaupun habis itu besok sembuh lagi. Ya, besok sembuh lagi. Sudah enggak wajib sudah. Atau mati. Kalau mati enggak usah dikeluarkan dari tarikahnya untuk kafarah enggak usah. Kalau matinya di siang hari sebelum maghrib hari itu. Wadah ya. La bil maradi was safar. Kalau hanya dengan sakit enggak. Habis jima jam 7 pagi siang hari bulan Ramadan nanya ke ustadz dikasih tahu kalau kena kafaroh langsung sakit dia ya. Langsung sakit mendengar kafarohnya dosanya besar sakit percuma. Orang sakit enggak wajib puasa kan ya? Percuma. Tetap kena kafaroh. Begitu juga safar. Wis ana musafir setelah jima musafir. Biar termah. Percuma musafir siang hari ya. Percuma. Dia tetap kena kafaroh. Yang bisa menggugurkan apa? Al-junun wal maut. Al-marad wa safar ndak. Wala bil isar. Ndak mampu, ndak gugur. Ya ditunggu. Sampai kaya. Loh, kalau sampai mati. Ndak mampu. Urusan akhirat. Tanggung jawab di akhirat nanti. Nas'alullah wal afiyah. Jadi kalau ndak mampu. Merdekakan budak. Ganti apa? Puasa. Nggak mampu puasa apa? It'amu sitina miskinan kulla wahidin muddan. Nggak mampu ditunggu sak mampu-mampunya antara 3 tadi itu. Kalau sampai mati tidak mampu, asal tobatnya serius, insya Allah diterima oleh Allah. Diampuni nanti. Terserah Allah, tahtal masyiah. Terserah kehendak Allah. Walikulli yaumin yufsiduhu kafaratun. Setiap hari dia merusak puasa dengan jima kena kafaroh. Jadi hari pertama, kedua, ketiga jima ya kena 3. Kalau sehari jima berkali-kali hanya kena 1 kafaroh. Kalau setiap hari ya per harinya kena 1 kafaroh. Paham ya? Ini tak cepatkan pembahasan kafaroh ini. Ini salah satu apa? Contoh istimewanya umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Kok bisa? Ini kan denda berat. Denda berat apa enggak? Dosa besar. Iya kan? Kemudian dendanya berat. Iya apa enggak? Kok bisa menunjukkan keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad SAW? Iya, coba umat terdahulu wallahu alam. Jadi bedes insya Allah. Ya. Kalau orang dahulu, umat terdahulu, seandainya bukan umat Nabi Muhammad pelakunya ini, insya Allah jadi bedes. Dikutuk. Lah gimana enggak? Coba antum baca sejarah umat-umat terdahulu. Orang Bani Israel dilarang nyari ikan hari Sabtu sebagai ujian. Dan mereka diuji. Kalau hari Sabtu, ikan itu ke pantai, ke pinggir pantai tinggal ngambil dengan tangan bisa. Kalau nggak hari Sabtu, masuk ke dalam. Hatta di jari nggak nyampe. Kalau Sabtu, di pantai semua. Bani Israel bikin helah. Mereka dilarang nyari ikan hari Sabtu. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Bikin tambak. Di sekitar pantai itu bikin tambak. Terus dikasih saluran air gitu. Sekiranya kalau ombak laut itu datang, ikan itu akan masuk ke tambak. Setelah masuk ditembok jalannya itu. Gitu aja. Jadi mereka Masya Allah cerdasnya. Mereka bikin forum Basul Masail Kubro itu untuk merencanakan ini gimana caranya ya. Akhirnya dihasilkan keputusan itu. Dan ditasheh oleh mereka. Keputusan bikin tambak, dibuat saluran air, sekiranya kalau ada ombak di hari Sabtu itu, ikan masuk ke situ, ditutup. Ente kan enggak nangkep. Ente kan bikin kolam, ikannya masuk tanpa izin ente. Yang salah siapa? Mereka kan masuk tanpa izin, kita enggak nangkap. Habis tembok biar enggak keluar, kan enggak nangkep. Tambah-tambah anak, mau anak buka, anak tembok terserah kan ya. Masya Allah, ada ibaratnya itu ya.
Ahad ditangkep. Lah, yang dilarang kan nangkep ikan hari Sabtu. Ente kan enggak nangkep hari Sabtu, hari Ahad. Ya. Langsung sak kampung dijadikan bedes semua ya. Jadi kutuk jadi ketang. Dikutuk jadi muskilah kalau rumahnya diketangi. Nisbahnya bahasa Arabnya ya. Dikutuk jadi kera dan ada yang jadi babi, kemudian dibinasakan. Itu padahal pelanggarannya apa? Nangkep ikan. Bukan kufur. Maksiat nangkep ikannya, bukan kufur. Contoh lagi, umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa ini udah mepet loh dengan umat Nabi Muhammad SAW ya. Itu. Umat Nabi Isa minta kepada Nabi Isa agar supaya setiap waktunya makan Allah nuruskan prasmanan dari langit. Nggak pakai masak, nggak pakai apa. Jadi ma'idatan minas sama ya. Nabi Isa nasihat, jangan macam-macam, jangan aneh-aneh. Kalau aneh-aneh ente mintanya, nanti ada ujiannya nanti. Enggak kita kepingin. Akhirnya anak doa. Setelah doa diijabah oleh Allah, Nabi Isa bilang, Allah akan segera menurunkan prasmanan dari langit. Silahkan dimakan sekenyangnya, sepuasnya. Yang penting nggak boleh bungkus. Terserah, ente model gaya anak ribat, itu kalau prasmanan ngambil piring, semua model diambil satu-satu. Padahal prasmanan maksudnya kan suruh milih kan ya. Enggak, kalau anak santri enggak. Diambil semua, kadang nggak nyambung ya. Kok bisa itu satu piring ada gulai, ada lalapan, itu ada sop. Ini ya apa modelnya ini ya? Suruh milih diambil semua ya. Tapi tidak cukup piringnya kadangnya. Gitu. Ente model kayak gitu enggak apa-apa silahkan. Yang penting satu terlarang. Enggak boleh bungkus. Jangan sampai bungkus atau ngantongi, awas. Jangan sampai ada dada ayam ada di kantong itu jangan. Enggak boleh ya. Enggak boleh jeruk, anggur jangan sampai masuk kantong ya. Ente makan silahkan. Enggak ada yang boleh masuk kantong atau kresek. Ya. Melanggar. Langsung dikutuk jadi kera, jadi babi dan dibinasakan. Dan banyak cerita-cerita kayak gitu. Lah umat Nabi Muhammad SAW ini, awal-awal Islam itu berat, puasa itu berat. Buka puasa itu kesempatannya hanya antara maghrib sampai isya. Kalau isya belum buka puasa, enggak boleh makan, enggak boleh minum, sampai besok. Ada sebagian sahabat ketiduran, siangnya kerja capek, pulang sore tidur, bangun-bangun isya, belum sempat puasa, lemes. Minta keringanan ngadu pada Rasulullah SAW, langsung diturunkan ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr ya. Hatta yatabayyana lakumul aswad minal khaytil abyad minal fajr. Sampai fajar boleh keringanan. Dulu berat, udah diringankan. Kemudian ada aturan. Selama bulan Ramadan enggak boleh jima, siang maupun malam, sama sekali enggak boleh. Ya. Sama sekali enggak boleh. Siang malam nggak boleh. Ada sahabat melanggar. Coba kalau umat terdahulu kira-kira yang melanggar ini. Ya. Dikutuk. Ini umat Nabi Muhammad SAW melanggar. Nggak boleh jima malam hari, ada yang jima nggak kuat. Akhirnya jima. Awalnya nggak boleh sama sekali, ada pelaku jima. Umat lain mungkin dikutuk. Ini nggak lapor ke Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Bukan yang pelakunya dikutuk, hukumnya dirubah. Hukumnya dirubah. Mulai sekarang boleh. Gara-gara ada pelanggaran jadi boleh. Tidak ada sebab lain. Hanya satu karena Nabi Muhammad SAW. Nabinya Nabi Muhammad. Makanya beliau di Dalailul Khairat kan namanya apa? Termasuk nama beliau itu apa? Hadiyatullah. Kalau Nabi Musa itu Atiyatullah. Atiyatullah, atiyah itu yu'talil fuqara. Amal hadiah yu'talil mahbubin. Umat Nabi Muhammad itu umat mahbub. Ya, dicintai, makanya dikasih Nabi Muhammad. Hadiyatullah namanya beliau di Dalail Khairat kan hadiyatullah. Hadiah yu'talil mahbubin. Nabi Musa namanya Atiyah, bukan karena merendahkan Nabi Musa, enggak. Awal Atiyah itu yu'talil fuqara. Ya, lil fuqara. Udah. Ini bukannya dikutuk pelakunya, hukumnya dirubah. Akhirnya apa? Turun ayat uhillalakum
Lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan. Lailatas siyam halal. Boleh. Asalnya tidak boleh malam, melanggar. Apa yang terjadi? Dibolehkan. Bukan dikutuk, hukumnya dirubah jadi boleh. Ya. Yang asalnya tidak boleh jadi boleh. Lah, ini sudah ada keringanan kan ya? Keringanan. Mestinya kalau sudah ada keringanan, kok masih ada yang melanggar, hukumannya berat apa enggak? Tapi perhatikan. Wes, mulai sekarang uhillalakum lailatas siyamir rafasil ansaikum. Malam boleh. Yang penting siang jangan macam-macam. Lah udah dikasih keringanan kayak gitu. Ada yang siang hari melakukan. Dari sahabat. Arabi ini, kisah Arabi yang masyhur. Si orang Arab Badu ini siang-siang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, halak tuh. Jangan ngomong kayak gitu apa? Halak-halak apa? Halak tuh. Kenapa halak? Waqatu ahli fi nahar Ramadan. Saya jima istri di siang hari bulan Ramadan. Kalau umat terdahulu kira-kira gimana? Ini awalnya malam tidak boleh, ada yang melanggar, dirubah malam boleh, siang nggak boleh. Loh itu siang sih ada yang melanggar. Kira-kira kalau umat terdahulu ya apa kira-kira? Bukan dikutuk lagi, dibinasakan sudah ya habis. Ambles ke tanah, tidak ketemu sak keluarganya. Ini karena umat Nabi Muhammad SAW langsung. Nabi Muhammad ngasih solusi. Ya sudah, kalau ente melakukan itu, udah, aktik rokobah. Merdekakan budak. Dikasih solusi. Terkesan tadi hukumnya berat kan ya? Terkesan tadi di awal ketika kita belajar, kok berat begini? Antum tidak mengetahui sejarahnya. Kalau antum mengetahui sejarahnya, tahu kalau ini kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Spesial ini, nggak didapatkan oleh umat lain. Dibarokatin Nabi Muhammad SAW. Ya udah, merdekakan budak. Lah kebetulan si Arab Badu ini orang miskin. Ya Rasulullah, tidak punya budak saya. Tidak punya budak, beli budak juga tidak mampu. Akhirnya apa urutan kedua kalau tidak mampu? Puasa 2 bulan berturut. Ya sudah, ente puasa 2 bulan berturut-turut. Ini termasuk yang tadi itu ya, yang syahwatnya itu besar. Ya Rasulullah, anak disuruh puasa Ramadan aja tidak kuat sebulan. Siang hari nahan itu gara-gara anak tidak kuat, disuruh 2 bulan tambah berapa kali pelanggaran nanti. Ya, dia melanggar, suruh merdekakan budak tidak mampu. Suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Dia mengatakan Rasulullah, saya ini jadi mengalami masalah ya gara-gara puasa ini. Sebulan toh saya nggak kuat. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Akhirnya dikasih solusi. Ya sudah, at'im sitina miskinan, kasih makanan kepada 60 orang miskin. Per miskin satu mud. Si orang tadi itu, ya Rasulullah makan sendiri nggak ada. Ini fakir ya, melanggar ya. Anak makan sendiri itu sering bingung. Lah mau ngasih 60 orang. Anak untuk keluarga sendiri itu tidak ada kekurangan. Akhirnya Rasul manggil sahabat. Sahabat, ambilkan kurma. Yang kira-kira cukup untuk 60. Ya, kurma keranjang gede itu. Ini kurma. Ente bagi-bagikan ke 60 orang. Nanya lagi sih dia ya. Pada siapa Rasul? Pada fuqara masakin. Iya, pada fuqara masakin 60 orang. Cepat. Wallahi ya Rasulullah. Ini kan Madinah, itu gunung. Madinah itu diapit oleh gunung-gunung, dikelilingi oleh gunung. Wallahi sampai sumpah dia. Saya sudah melakukan sensus. Dari gunung sana, Madinah ini, dari gunung sana, sampai gunung sana, yang termiskin itu anak. Mau dibagi rumah sakit, anak paling miskin se-Madinah ini. Akhirnya kata Rasulullah, ya udah, makanan ini ente bawa, ente makan untuk keluarga ente bawa pulang. Nabi sambil ketawa itu ya. Ini wallah alam, kalau seandainya bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallah alam, apa yang terjadi? Ya. Nah, sirah itu, baca sirah itu begitu, kaitkan dengan setiap ada kejadian apapun di sirah, kaitkan dengan kamalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan cepat menumbuhkan mahabbah. Jangan hanya untuk wawasan toh. Jangan untuk wawasan toh. Jadi kaitkan, ini kok bisa, bandingkan dengan umat terdahulu begitu. Kejadian sirah apapun itu begitu. Dita'amul, sisi kamalatun Nabi di situ apa? Sisi fadhailun Nabi di situ itu apa? Semua sirah itu pasti mengandung itu. Jangan hanya diapalkan. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Pasukan muslimin awalnya 950. Kemudian munafikin mundur 300.
Itu terjadi di bulan Syawal pas hari raya ketupat. Itu kemudian sekedar hafalan-hafalan kayak gitu. Ya enggak, kurang. Jadi di ta'amul sisi apa? Khususiyatun Nabi. Semua sirah, hatta Nabi sebelum bi'sa itu, sebelum umur 40, itu semua sejarahnya itu mengandung unsur apa? Khususiyah. Coba perhatikan, Nabi umur 4 tahun. Ada di Bani Sa'ad. Didatangi malaikat. Direbahkan. Dadanya dibelah. Anak kecil semuanya lari ketakutan. Dadanya dibelah, jantungnya diambil, dicuci, dibalikkan lagi. Ada orang nggak di situ? Ada orang apa enggak di situ? Ada orang? Nggak ada, lari semua. Loh, yang cerita siapa? Yang cerita siapa? Berarti yang cerita siapa itu? Hah? Yang menceritakan kejadian itu berarti siapa? Yang sumber pertama yang cerita itu siapa? Nabi kan? Lu kok bisa orang, anak kecil umur 40 tahun, didatangi orang asing, direbahkan, dibelah dadanya, diambil jantungnya, sadar bisa cerita detail itu kok bisa? Apa ada manusia di jantungnya diambil sadar? Anak kecil sekarang, itu baru kelihatan tadi lari semua kok. Tapi Nabi bagaimana tenang? Setelah itu, setelah selesai proses itu, orang-orang datang semuanya ketakutan, Nabi cerita dengan tenang ya. Dengan tenangnya. Apa ada anak kecil seperti itu, dibelah dadanya, tidak berontak, tenang aja diambil jantungnya sadar. Ada tak orang diambil jantungnya sadar itu. Nabi ketika masih kecil sering, kan dulu itu tidak ada WC, itu tidak ada kan. Dulu orang itu kalau mau qadhaul hajah, pergi ke tempat jauh. Di semak-semak itu, kayak di Madura ya, sampai sekarang ya. Ini anak ngalami sendiri soalnya, bukan katanya ya. Pergi ke semak-semak, alandu, ya. Bawa cangkul. Pergi. Bukan daerah antum, bukan. Madura luas ya, Madura luas. Layak jadi negara sendiri. Jadi apa? Itu pergi ke semak-semak jauh. Nah, Nabi itu pernah cerita, saya itu sering dulu ketika masih kecil, ketika pergi ke semak-semak untuk qadhaul hajah, saya itu mendengar pohon-pohon, batu-batu yang ada di pinggiran kota Makkah, itu semuanya mengatakan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Antum kira-kira ke semak-semak, ada suara kayak gitu. Bukan lari pingsan. Antum siang-siang lewat kuburan, ada suara apa itu? Lari nabrak batu nisan enggak kerasa. Iya kan? Ini Rasulullah tenang tetap lanjut. Qadhaul hajah selesai pulang lagi. Seluruh pepohonan batu-batu itu mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nah, apa ada orang yang mampu tahammul hal itu? Enggak bingung, enggak ketakutan. Orang dewasa takut ya. Gitu. Nah, kayak gitu ditaamul sisi khususiyahnya. Pokok intinya mempelajari sirah apapun, itu antum berusaha ngambil khususiyatun Nabi di situ. Bahwa beliau ini basyar tapi maksus. Nah, tekankan itu dalam baca sirah itu. Jadi ya apa? Antum kuatkan betul dari berbagai informasi yang ada di sirah itu, antum tekankan intinya Nabi itu basyar maksus. Istimewa. Karena istimewa, apapun yang dilakukan itu istimewa. Tidak boleh dipahami seperti memahami cerita orang biasa. Gitu. Itu yang ingin dicapai itu. Sehingga ketika ada ayat, hadis yang dohirnya kok kurang layak, lah memahaminya kaitkan, jangan lupa Nabi ini basyarun maksus spesial. Berarti kejadian itu spesial untuk Nabi. Nggak sama kalau orang lain. Bagi orang lain mungkin aib, bagi Nabi tidak aib. Kenapa? Basyar maksus. Perintah Allah itu bukan kehendak pribadi. Bagi orang lain aib karena itu nuruti keinginan pribadi. Nabi kan enggak. Nah, begitu. Itu cara baca sirah itu begitu. Itu yang sering ditekankan biasanya Syekh Yusri itu kalau mengajarkan sirah itu menitik beratkan titik itu. Itu cepat itu, numbuhkan mahabbah itu cepat. Bukan hanya sekedar wawasan ya. Bukan hanya sekedar wawasan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.